Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Kerajaan Pontianak ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami dengan nama anggota Rasya Riantiva, Tari Azhura, dan Nadia Nabila Fatin. Kerajaan Pontianak. Kerajaan Pontianak adalah kerajaan yang didirikan pada 1771 di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Kesultanan Pontianak didirikan oleh Syarif Abdurrahman Al-Qadri, putra dari Habib Husain Al-Qadri, yang merupakan ulama dari Hadramaut, Yaman. Pemerintahan Kesultanan Pontianak awalnya berpusat di daerah Muara Salatiga, Sungai Kapuas Kecil, dan Sungai Landa. Barulah pada 1778 pusat pemerintahan dipindah ke Pontianak. Berdirinya Kesultanan Pontianak. Proses berdirinya Kesultanan Pontianak bermula ketika Habib Husain, seorang ulama asal Hadramaut, Yaman, diundang oleh Abu Daing Manambun, Raja Mempawah. Sebelumnya, Habib Husain Al-Qadri adalah hakim agama di Kerajaan Matan. Ia pindah ke Mempawah karena tidak puas dengan Sultan Muhammad Muazzuddin dari Matan yang tidak menghormati hukum. Di Mempawah, Habib Husain diberikan rumah dan langgar di sekitar aliran Kuala Mempawah. Putranya yang bernama Syarif Abdurrahman Al-Qadri kemudian dinikahkan dengan putri Raja Abu Daing Manambung yang bernama Utin Chandramidi. Sebelum wafat pada 1770, Habib Husain Al-Qadri berpesan kepada putranya untuk mencari kediaman baru. Pada 1771, Syarif Abdurrahman beserta istri dan pengikutnya mencari kediaman baru menggunakan 14 perahu. Rombongan itu lantas memutuskan bermukim di daerah pertemuan Sungai Kapuas dan Landa, di mana Syarif Abdurrahman mulai membangun masjid, istana, dan rumah. Peristiwa inilah yang menjadi cikal bakal Kesultanan Pontianak. Syarif Abdurrahman kemudian resmi dinobatkan menjadi sultan pada 1778. Raja-raja Kerajaan Pontianak. 1. Sultan Syarif Abdurrahman bin Husain Al-Qadri yang memimpin dari tahun 1778 hingga 1808. 2. Sultan Syarif Qasim yang memimpin dari tahun 1808 hingga tahun 1819. Ketiga, Sultan Syarif Utsman yang memimpin dari tahun 1819 hingga 1895. Keempat, Sultan Syarif Hamid I yang memimpin dari tahun 1855 hingga 1872. Kelima, Sultan Syarif Yusuf yang memimpin dari tahun 1872 hingga 1895. Keenam, Sultan Syarif Muhammad yang memimpin dari tahun 1895 hingga 1944. Ketujuh, Sultan Syarif Taha Al-Qadri yang memimpin dari tahun 1944 hingga 1945. 8. Sultan Hamid II yang memimpin dari 1945 hingga 1978. 9. Sultan Syarif Abu Bakar Al-Qadri yang memimpin dari tahun 2004 hingga 2017. Peninggalan sejarah Kerajaan Pontianak. 1. Keraton Kadria merupakan keraton yang terletak di Kampung Beting, Kelurahan Bugis Dalam, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Di bagian depan, tengah, dan kiri terdapat 13 meriam buatan Portugis dan Prancis. Di bagian depan terdapat mimbar yang dulunya digunakan sultan untuk beristirahat. 2. Makam Batu Layang merupakan kompleks makam yang dikhususkan untuk sultan beserta keturunannya. Awalnya kompleks makam ini berdiri untuk makam Sultan Abdurrahman yang wafat pada tahun 1808. Namun setelah itu sultan dan kerabat yang lainnya pun turut dimakamkan di kompleks makam Batu Layang. 3. Masjid Jami merupakan masjid yang dibangun pada sekitar tahun 1771. Masjid tersebut merupakan masjid sebagai tanda berdirinya dari Kesultanan Pontianak. Arsitektur Masjid Jami menunjukkan akulturasi dari berbagai budaya, yakni arsitektur Jawa, Timur Tengah, Melayu, dan Eropa. Selain itu, mimbar khotbah yang terdapat di dalam masjid ini berbentuk mirip geladak kapal. Letak geografis dan peta wilayah Kerajaan Pontianak. Kerajaan Pontianak diperkirakan terletak di dekat pertemuan tiga sungai besar, yaitu Sungai Kapuas dengan Sungai Landa sebagai cabangnya. Terdapat 3 nama sungai dari titik ini, yaitu Sungai Landa yang mengalir dari timur laut, Sungai Kapuas kecil dari arah timur, serta Sungai Kapuas besar sebagai pertemuan keduanya mengaliri arah barat dan bermuara di laut. Awal masuknya Islam di Kerajaan Pontianak. Awal masuknya Islam di Kerajaan Pontianak dimulai dari para pelaut Arab, Persia, dan Gujarat yang berdatangan di Kalimantan Barat telah memperlihatkan tradisi agama Islam kepada warga setempat. Agama Islam masuk dari Johor dan Bintan, kemudian dari Brunei melewati aliran Sungai Sambas dan berpusat di Kerajaan Sambas.
Dari Sambas inilah penyebarannya baru mencapai Sikawang, Mempawah, dan Pontianak menelusuri Sungai Kapuas. Setelah sampai di Pontianak, perkembangan agama Islam berlanjut ke daerah Landak. Perkembangan ajaran Islam di Kerajaan Pontianak dimulai saat para pedagang Muslim dan dai-dai yang berkelana mendatangi Kalimantan Barat dengan misi mereka untuk menyebarkan Islam. Perkembangan ajaran agama ini turut pula dipengaruhi oleh Sultan Syarif Abdurrahman, yaitu seorang bangsawan Arab yang berperan sebagai raja sekaligus pendakwah. Peran penting Habib Hussein Al-Qadri, yaitu ayah Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri di Kalimantan, juga tak luput memiliki andil dalam perjuangan masuknya Islam di Kalimantan. Jumlah umat Muslim Kalimantan pada masa Syarif Hussein bin Ahmad Al-Qadri masih sedikit. Berdirinya Kerajaan Islam Pontianak merubah Islam menjadi agama mayoritas. Kesungguhan dari Sultan Syarif Abdurrahman sebagai raja untuk meneruskan perjuangan dakwah dari sang ayahlah penyebabnya. Nuansa pengaruh Islam akan terasa kental saat mendatangi Kampung Bansir, Kampung Kapur, Kampung Banjar, Serasan, dan Kampung Saigon. Islam sudah menyebar luas di wilayah Pontianak pada masa itu. Perkembangan sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, dan pemerintahan. Yang pertama, kehidupan ekonomi. Kehidupan ekonomi masyarakat Pontianak adalah berdagang. Berdagang merupakan kegiatan yang menopang kehidupan ekonomi di Kerajaan Pontianak. Kegiatan berdagang berkembang pesat karena letak Pontianak yang berada di persimpangan 3 sungai. Pontianak juga membuka pelabuhan sebagai tempat interaksi dengan pedagang luar. Komoditas utamanya antara lain garam, berlian, emas, lilin, rotan, tengkawang, karet, tepung sagu, gambir, pinang, sarang burung, kopra, lada, dan kelapa. Pontianak memiliki hubungan dagang yang luas. Selain dengan VOC, perdagangan Pontianak melakukan hubungan dagang dengan pedagang dari berbagai daerah. Kerajaan Pontianak kemudian menerapkan pajak bagi pedagang dari luar daerah yang berdagang di Pontianak. Tidak sedikit dari para pedagang yang kemudian bermukim di Pontianak. Mereka mendirikan perkampungan untuk bermukim sehingga nama-nama perkampungan lebih menunjukkan ciri ras dan etnis. Sistem pemerintahan pada masa Kerajaan Pontianak. Sistem pemerintahannya adalah kesultanan. Kesultanan ini berlangsung selama hampir 2 abad, yaitu dari tahun 1771 hingga tahun 1950. Selama kesultanan ini masih eksis, terdapat 8 sultan yang pernah berkuasa. Ketika kesultanan ini berakhir pada tahun 1950, yaitu seiring dengan bergabungnya banyak daerah dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka sistem pemerintahan juga berubah menjadi pemerintahan Kota Pontianak. Pada tahun 1943 sampai 1945, pejuang-pejuang di Kalimantan Barat ikut berjuang melawan kolonialisme Jepang di Indonesia, sebagaimana yang dilakukan pejuang-pejuang di Jawa dan Sumatera. Puncaknya pada tanggal 16 Oktober 1943 terjadi pertemuan rahasia di Gedung Medan Sepakat Pontianak yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat dari berbagai golongan. Mereka bersepakat untuk merebut kekuasaan dari pemerintahan kolonial Jepang dan mendirikan Negeri Rakyat Kalimantan Barat dengan lengkap 18 menterinya. Perkembangan sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, dan pemerintahan. 3. Kehidupan sosial dan budaya. Kesultanan Pontianak berkembang pesat karena didukung dengan adanya jalur pelayaran dari perdagangan. Tidak sedikit dari para pendatang yang kemudian bermukim di daerah ini. Setiap pendatang yang berasal dari suku bangsa yang berbeda diberikan tempat tersendiri untuk bermukim. Sehingga nama-nama daerah atau kampung lebih menunjukkan karakteristik ras dan etnisitas. Seperti ada kampung Bugis, Melayu, Tembulan Sampit, Banjar, Bali, Bangka Belitung, Kuantan, Kamboja, Bansir, Saigon, Arab, Tanjung, Kapur, Balik Mayor, dan sebagainya. Kesultanan Kadriah terdiri dari keturunan pribumi, termasuk Melayu, Arab, Cina, Eropa, dan sebagainya. Heterogenitas etnik merupakan ciri utama komposisi masyarakat di Kesultanan Kadriah. Kini namanya Pontianak.
masa awal pertumbuhannya dilakukan di bawah naungan sistem pendidikan surau. Dengan demikian, sejak awal penyebaran Islam ke Indonesia, surau telah memberikan kontribusi bentuk dan corak tersendiri dalam sistem pendidikan Islam. Runtuhnya Kerajaan Pontianak. Kelahiran Pontianak yang berbarengan dengan bercongkolnya imperialisme barat menimbulkan tekanan terhadap kehidupan kesultanan ini di bawah eksploitasi kekuasaan mereka. VOC yang terlalu mencampuri persoalan internal kerajaan melibatkan Pontianak dalam perseteruan politik dan ekonomi antar kerajaan. Adanya konflik perbatasan Mempawah dan Sambas menambah rumit perebutan kekuasaan di wilayah Kalimantan Barat. Kendati pun terselesaikan lewat perantara Syarif Abdurrahman Al-Qadri selaku Sultan Pontianak. Pertentangannya dengan Panembahan Mempawah meningkat. Faktor ini tak pelak menjadi sebab musabab kemunduran Kerajaan Pontianak. Setelah mengalami beragam kemunduran, Kerajaan Pontianak pun tak kuasa lagi menopang dirinya dari kemungkinan pemerintahan. Kerajaan Pontianak runtuh pada saat kepemimpinan Sultan Syarif Muhammad sedang hidup. Pada saat itu pula, bala tentara Kekaisaran Jepang yang datang ke Pontianak sekitar tahun 1942 bersekutu dengan Belanda dan menghancurkan kerajaan. Penghancuran dilakukan melalui serangkaian penangkapan yang terjadi antara September 1943 hingga awal 1944. Jepang juga menyiksa dan membunuh ribuan penduduk Pontianak dan sekitarnya. Mereka menewaskan Sultan Syarif Muhammad beserta sejumlah anggota keluarga dan kerabat kesultanan, pemuka adat, para cendekiawan, dan tokoh masyarakat Pontianak pada 28 Juni 1944. Tragedi berdarah ini dikenal dengan sebutan peristiwa Mandor. Pembunuhan dan tindakan semena-mena ini pun memelopori perang Dayak Isa. Jenazah Sultan Syarif Muhammad baru ditemukan Syarif Hamid Al-Qadri atau putra beliau pada 1946. Syarif Hamid dapat terselamatkan dari pembantaian massal karena sudah tidak berada di Pontianak pada saat itu. Beliau menjadi tahanan perang Jepang di Batavia sejak 1942 hingga kebebasannya pada 1945. Baik, saya Nadia, perwakilan dari kelompok Kerajaan Pontianak.